Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Islam di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 10 yang pertama ada saya sendiri, M. Rifkiansa, dengan NPM 2121020224. Kemudian ada M. Torik Abdul Bumai dengan NPM 2121020225. Kemudian ada Nur Hayati dengan NPM 212102022402. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. B. Perkembangan Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur, Tengah, India, dan negara lainnya. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan Islam di Jawa, yang pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat ini sangat dipengaruhi oleh jasa para wali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. 2. Kerajaan Banten. Kerajaan Islam di Indonesia berikutnya adalah Banten yang berada di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fatahillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Yang ketiga, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama ada Kerajaan Jelolo. Kerajaan Jelolo terletak di bagian pesisir utara Pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kerajaan tertua di wilayah Maluku. Menurut sejarah, Kerajaan Jelolo berdiri sejak tahun 1321 dan mulai masuk Islam setelah kedatangan Mubalik dari Malaka. 2. Kerajaan Ternate. Menurut sejarah Kerajaan Ternate telah berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini berada di Maluku Utara dan beribukotakan di Simpalu. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. 3. Kerajaan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebagian pulau Halmahera dan sebagian lagi di Pulau Seram. Kerajaan Tidore memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Syirali Dijito merupakan Sultan Tidore yang pertama kali memeluk agama Islam dan memiliki gelar Sultan Jamaluddin. Yang keempat, Kerajaan Bacan. Kekuasaan Kerajaan Bacan telah meliputi seluruh kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Solawati, hingga di wilayah Irian Barat. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Bacan ini sendiri bermula ketika seorang mubalik dari kerajaan Islam Maluku lainnya datang dan mulai menyebarkan Islam. Selanjutnya, kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama, Kesultanan Buton. Kerajaan Kesultanan Buton merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Tenggara. Menurut sejarah, kerajaan ini telah lama berdiri bahkan sebelum agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi. Kerajaan ini muncul pada awal ke-14 Masehi. Yang kedua, Kesultanan Banggai.
Kerajaan Islam di wilayah Sulawesi selanjutnya ialah Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai ini terletak di wilayah semenanjung timur Pulau Sulawesi dan Kepulauan Banggai. Kesultanan Banggai telah lama berdiri, yaitu sekitar abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Gua Talo. Sesuai namanya, Kerajaan Gua Talo sebenarnya memang terdiri atas dua kerajaan yang menjalin persatuan atau persekutuan. Persatuan dua kerajaan besar di wilayah Sulawesi ini kemudian memberikan dampak yang begitu besar. Yang keempat, Kerajaan Bone. Bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah Sulawesi, Kerajaan Bone termasuk kerajaan yang cukup kecil. Karena posisinya sebagai kerajaan kecil, maka saat itu Kerajaan Bone sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Goa dan Talo. Yang kelima, Kerajaan Konawe. Kerajaan Konawe berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebelum bercorak Islam, kerajaan ini awal mulanya merupakan kerajaan bercorak Hindu. Akan tetapi, sering berkembangnya agama Islam di Konawe sekitar tahun 18 Masehi. Kerajaan Konawe pun secara perlahan mulai mengalami perubahan sistem pemerintahan dan pada akhirnya juga masuk menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerajaan Islam selanjutnya, Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Yang pertama Kesultanan Bima. Kesultanan ini didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi. Masuknya Islam di Kerajaan Bima diawali dengan pada tahun 1540 Masehi. Para mubalik dan pedagang dan Kesultanan Demak datang dan menyebarkan Islam. Yang kedua, Kesultanan Sumbawa. Menurut Zollinger, sebelum masuk ke Pulau Lombok, Islam terlebih dahulu masuk ke Pulau Sumbawa, yaitu sekitar tahun 1450 sampai 1540. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, Kerajaan Dompu. Kerajaan Dompu terletak di wilayah Kabupaten Dompu saat ini. Kerajaan ini berada di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Mayoritas penduduk setempat kini telah memeluk agama Islam dengan tradisi dan budaya Islam. Selanjutnya, Kerajaan Selimbau. Kerajaan Islam pertama di wilayah Kalimantan ialah Kerajaan Selimbau. Kerajaan ini terletak di wilayah Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum memeluk Islam, Kerajaan Selimbau menjadi kerajaan Hindu tertua di Kalimantan Barat. Yang kedua, Kerajaan Mempawah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang berlokasi sekitar wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nama Mempawah ini sendiri diambil dari istilah mempauh yang berarti nama pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian dikenal dengan sebutan Sungai Mempawah. Baiklah, izin melanjutkan materi. 3. Kerajaan Tanjung Pura. Salah satu kerajaan tertua di Kalimantan Barat ialah Kerajaan Tanjung Pura, atau sering juga disebut dengan Tanjung Pura. Kerajaan ini telah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota kerajaan. Yang keempat, Kerajaan Landak. Kerajaan Landak atau dikenal juga dengan Kerajaan Ismahayana Landak ialah sebuah kerajaan yang berada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kerajaan Landak ini sendiri memiliki kronik sejarah yang cukup panjang. Beberapa sumber tertulis mengenai kerajaan ini memang cukup terbatas. 5. Kerajaan Tayan. Kerajaan Islam ini terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Provinsi Kapuas Raya. Pendiri dari Kerajaan Tayan ialah putra Brawijaya yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Beliau bernama Gusti Likar atau sering juga disebut dengan Lekar. 6. Kesultanan Pasir. Sebelumnya Kesultanan Pasir disebut sebagai Kerajaan Sadu Rangas, yang merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1516. Saat itu, kerajaan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Putri di dalam Petung. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Ini dibuktikan kurangnya fakta yang menjelaskan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara.
Yang kedua, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, teori Mekah. Islam dipercayai tiba di Indonesia dibawa langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkuat dengan pendapat Dr. Hamka yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Baik, jadi kesimpulannya, agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satunya, teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, proses cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa bisa menerima dengan hangat. Selain perdagangan, ada jalur lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 Masehi hingga abad ke-18 Masehi. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Peradaban Islam memiliki 3 teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.